Ya, assalamualaikum, selamat pagi. Di pekan ini kita sudah membahas salah satu materi yang cukup menarik ya, yaitu tipe bentukan dan array. Eh, array belum ya, tapi mungkin baru dibahas di minggu depan. Di kelas IT 4701 juga baru ngebahas tentang tipe bentukan ya. Nah, agenda hari ini adalah akan mengulang sekilas tentang tipe bentukan, lalu akan saya coba perkenalkan mengenai array ya. Karena array dan tipe bentukan ini kayak, berkaitan erat banget sih ya. Oke ya, saya, bahas sekilas dulu ya. Eee, Tipe bentukan ini, kan ada jenis yang alias ya, sama yang satu lagi bentukan ya. Nah, yang alias sih sebetulnya digunakan, agar, tipe atau apa, tipe data yang kita buat itu tipe tipe data diberi nama, sesuai dengan keinginan kita ya. Alasannya banyak sih. Yang pertama agar lebih familiar, kedua kalau tipe data yang kita buat itu tipe yang sangat panjang ya, contohnya array ya, nanti kita akan deklarasikan array, maka kita biasanya butuh tipe yang lebih pendek begitu ya. Nama nama tipe yang lebih pendeknya, maka kita membuat tipe alias begitu ya. Mmm, saya buka aja ya. Nah ini, jadi ada alias, ada struktur ya, alias sama struktur. Saya rasa sudah dijelaskan oleh dosen di kelas ya. Nah ini contoh sintaksnya. Bukan contoh sintaks untuk pembuatan tipe alias. Ada nama alias ya, yang ini, terus kemudian ini, tipe data yang dialiasi ya. Kita menggunakan keyword type ya, baik di dalam pseudocode maupun dalam Golang ya. Tapi kalau dalam Golang ininya kan tidak ada ya. Nah contoh ini, tipe bilangan, ini kita akan memberi nama lain untuk integer gitu ya. Terus ada desimal untuk memberi nama lain real ya. Ketika sudah kita beri, alias ini ya, bilangan, maka kita bisa mendeklarasikan variabel, contohnya dalam hal ini A, ini bertipe bilangan, B, bertipe desimal ya. Yang dalam hal ini ternyata di Golang agak cukup unik ya, ternyata, eee, nama alias dengan nama yang dialiasi itu oleh Golang dideteksi sebagai tipe data yang berbeda ya. Biarpun di tipe data alias itu tadi, semua operasi, eee, yang ada di tipe aliasi itu dibawa ya. Nah, integer ini kan satu tipe data yang ada, operasi aritmetika ya berlaku pada tipe data ini ya. Ada penjumlahan, pengurangan, pengalihan, pembagian gitu ya, ada modulo gitu ya. Nah, pada tipe bilangan ada juga begitu ya, gitu. Ini contohnya di dalam Golang seperti ini nih. Type bilangan int, type desimal float 64 ya. Eee, ini, dideklarasikannya di luar fungsi main, artinya kalau ini berarti si tipe ini bersifat global, sehingga bisa dipanggil di luar dari fungsi main gitu ya, bisa dikenali gitu ya. Selanjutnya tipe yang lain adalah tipe struktur. Nah yang ini mungkin agak agak tricky sedikit ya. Anda harus pada ngeh ya, gitu ya. Oke, tujuannya, kalau yang ini supaya data yang, tersebar ya, yang banyak itu dikelompokkan ke dalam, satu identifier atau nama ya, gitu. Contohnya yang ini waktu itu kan ada jamnya, ada menit, ada detiknya gitu ya. Sehingga kalau kita mau, eee, mencat
waktu kedatangan dan waktu kepulangan gitu ya. Jadi nanti kita punya satu identifier yang atau satu nama tipe yang mewakili dari jam, menit, dan detik tadi itu gitu ya. Juga ini ada orang, ya, ada nama, gender, alamat, agama, dan juga data lainnya, ada buku ya. Ini contohnya, date itu tanggal, bulan, tahun ya. Perhatikan di sini ini adalah nama field ya, dan ini adalah tipenya gitu ya. Ini field ya, atau boleh kita sebut ini nama lainnya itu atribut ya, nih atribut, atau juga boleh properti ya, ini properti ya. Nanti di semester 5 untuk prodi IF dan IT ya, IT juga rasanya akan belajar mata kuliah pemrograman berorientasi objek ya, atau object oriented programming. Nah, konsep ini ya, konsep bagaimana kita melihat satu objek yang ada di luar kita ya, atau termasuk objek yang ada di kita ya. Kemudian kita mencari tahu atribut-atribut yang ada pada objek itu ya. Nah, itu salah satu bagian dari konsep pemrograman berorientasi objek ya. Jadi ini ada waktu, komponennya ini begitu ya. Bedanya nanti kalau di orientasi objek ya, selain ada atributnya ya, jadi kita akan mendata perilaku pada objek itu ya, atau pada kelas itu gitu ya. Nah, jadi ini sebetulnya lumayan ya, tipe bentukan struct itu konsep dasar untuk mata kuliah OOP sih sebetulnya ya. Nah, ini kan cuma data aja yang ada ya, data tanggal, bulan, dan tahun ya. Kalau OOP nanti ada perilakunya. Contoh lah ya, kalau misalkan kita punya lingkaran sebagai tipe baru ya, lingkaran itu kan ada radius sebagai komponennya ya. Juga kita punya field lain, yaitu misalkan luas lingkaran dan satu lagi keliling lingkaran ya. Maka kita nanti akan mendaftarkan contohnya menghitung luas lingkaran, gitu ya. Menghitung keliling lingkaran kayak gitu ya. Nah, kalau konsep OOP sih begitu ya. Nah, itulah mungkin intermezzo sedikit ya. Cara mengakses tipe bentukan struktur ya, atau struct ini, pertama nih yang dikasih stabilo kuning ini kita mendaftarkan dulu, mendeklarasikan dulu nama variabel ya. TGL titik 2 date, berarti ini si TGL itu nama variabel, dan date ini tipe datanya gitu ya. Yang dalam hal ini tipe datanya adalah tipe data yang kita buat gitu ya. Nah, penting untuk diperhatikan bahwa tipe data ini atau date ini untuk tanggal ini hanya sekedar alat bantu saja ya. Kita tidak pernah sekalipun tertarik memanggilnya ya. Perhatikan ya, jadi si TGL ini ketika akan diisi data tanggal ya, cukup dengan tulisan begini nih, TGL titik tanggal. Jadi si date-nya nggak pernah dilihat ya. TGL titik tanggal. Jadi ini ceritanya kita akan mengisi komponen tanggal dari si variabel TGL ya. Begitu ya. Kalau untuk bulan berarti TGL dot bulan. Untuk tahun TGL dot tahun begitu ya. Nah, cara yang sederhana ini mengisi tanggal 10 ya, bilangan 10 kepada komponen tanggal dari si TGL gitu ya. Cara yang lainnya boleh dengan input ya, dan pada dasarnya sih rata-rata di input ya gitu. Ini TGL dot bulan, TGL dot tahun. Terus ini TGL dot tanggal di-assign dengan ini juga boleh ya. Berarti 10 tambah 10 ya, berarti ini jadi 20. Untuk proses lainnya kayak output sama aja ya, TGL dot dari komponennya atau dari field atau dari atributnya gitu. Nah, seperti itu ya. Untuk goalingnya sama aja sih ya. Pakai dot ya.
Kecuali pas scan tentu saja harus ada simbol ampersand begini ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada beberapa aturan ya. Contoh yang satu, akses dilakukan melalui field yang didefinisikan ya. Selalu kalau kita mau isi tanggal berarti si tanggal dari date, tanggal dari TGL gitu ya. Jadi selalu ke field-nya ya. Terus operasi dilakukan sesuai tipe data dan field-nya. Tipe data dan field-nya. Ya, jadi kalau misalkan tipe data tanggal tadi itu integer, tentu diisinya integer ya. Ini ada beberapa keterangan ya. Ini langsung array ini sedikit sekali sih ya. Langsung kita akan coba aja ya beberapa contoh biar kita dapat gambaran ya. Di sekitar kita ya objek tuh banyak ya. Jadi kita bisa sembarangan aja sih milih ya. Misalkan apa ya? Nama ya. Tentu saja ini saya mau kasih contoh yang paling sederhana ya. Di luar negeri itu kan yang namanya name itu terdiri dari first name gitu ya. Ada nama pertama gitu ya. Terus kemudian ada middle name ya. Terus kemudian ada yang namanya last name ya. Nah, di Indonesia sih tidak berlaku ya. Kayak nama saya kan cuma satu kata gitu ya. Saya bingung tuh. Kalau bikin email ya saya first name-nya siapa, middle name siapa, last name-nya siapa ya. Kalian kayaknya jarang ada tuh yang punya nama yang hanya satu saja ya. Tapi ada tuh di kelas IF berapa tuh ada tuh namanya Khairul ya. Sama seperti saya ya. Nah, ini kalau kita membuat tipe ya, ini bisa nih ya, tipe baru ya. Jadi untuk nama kita tulis gini type name pakai kurung begitu apa ini namanya? Kan kurung siku ini namanya sih. Kurung siku tuh begini kalau ya. Saya suka lupa. Name, terus kemudian ada first name, middle name, sama last name itu saya singkat aja. App name, ini tipe datanya kita daftarkan string ya. Terus kemudian middle name saya tulis name ya. Ini saya daftarkan string juga. Terus kemudian yang ketiga, last name ya. Kalau last name, name aja ya. Nah, ini string ya. Gitu. Nah, ini karena tipe data untuk 3 field ini sama, ini boleh ditulis digabungkan ya. Jadi kalian boleh nulisnya, saya tulis di sebelah kanannya, ini type, ini name, app name, name, terus name, underscore name, nah ini tunggu dulu nih. Terus kasih titik 2 string ya. Nah, boleh begini untuk menghemat baris. Cuman harus hati-hati waktu bacanya ya. Ini tuh bukan satu field atau satu atribut, tapi ada 3 atribut yang tipe datanya sama begitu. Memang harus hati-hati ya. Bahkan ini ya, ada satu penulisan yang cukup unik menurut saya. Caranya begini nih. Type, mungkin kalian melihat di lembar ujian yang zaman dulu ya. Ke kanan itu app name gitu ya. Langsung app name gitu. Terus satu lagi name ya. Wah, ini kayaknya si pembuat soalnya pengen menghemat kertas ya. Nah, ini boleh ya cara penulisannya ya. Jadi ini tipe bentukan struct ya. Ini atributnya ada 3 dan ini tipenya ya. Gitu.
Sebetulnya yang paling nyaman dibuat adalah yang paling kiri ini ya. Jadi di sini secara visual kita lihat ini ada 3 ya, tipe datanya sama string gitu ya. Oke, nah selain name di luar negeri itu kalau, kita punya alamat juga, saya tulis ya, address itu dia punya komponen juga ya. Contohnya kalau di luar negeri itu pasti yang pertama street, nama jalan ya. Yang kedua biasanya langsung city ya, kota. Kemudian ada state, yang keempat ada zip ya. Ada yang tahu zip artinya apa? Dengar suaranya. Kode pos, Pak. Wes, itu pasti suara Denis ya. Bukan resleting Denis zip tuh? Bukan, Pak. Iya ya, oke sip ya. Oke, di luar negeri itu kode posnya harus selalu ditulis juga ya. Karena itu untuk memudahkan, pencarian lokasi ya, gitu. Nah, sehingga kalau kita buat di dalam, pseudocode ya, deklarasi tipe address ini, ya hampir sama aja kayak ini ya, kayak tadi, itu. Terus ini, street. Nah, ini masalahnya semuanya tipenya string juga nih ya. Tidak masalah ya, kita kan lagi latihan nih ya. City juga, string nih. Terus kemudian state, ini juga, string. Nah, zip itu biarpun angka ya, di Indonesia angka ya, 5 digit kalau nggak salah, tapi, eee, kita perlakukan sebagai string juga nggak apa-apa ya, kayak kita declaration sebagai string ya. Karena, eee, operasi aritmetika tidak pernah kita, eee, lakukan terhadap, kode pos ya. Kita tidak tertarik dengan mencari rata-rata kode pos ya, tidak ada ya. Jumlah kode pos tidak ada ya, jadi boleh pakai string ya. Pakai integer boleh, Pak? Ya boleh sih, ya. Tapi, eee, pakai string pun boleh ya. Nah, ini cara mendeklarasikan contoh, untuk, nama dan alamat di luar negeri gitu ya. Bagaimana cara mengaksesnya ya, ini kayaknya kan belum lengkap nih ya. Saya akan tambahkan lagi, eee, satu satu apa ya, ini namanya person atau orang ya. Tentu saja orang ini punya nama ya, ada name gitu. Terus kedua, orang itu punya alamat ya. Nah gitu ya. Nah, mulai nih ya. Jadi saya akan mendeklarasikan tipe person, ada name. Name ini tipenya adalah name yang ini ya. Wah, di sini timbul konflik nih ya. Nggak boleh kita mendeklarasikan kayak begini nih ya. Name yang ini dengan name yang ini kan sama ya. Padahal maksud kita mungkin ini nama dari si person gitu ya. Dan di bawah juga nanti kita bikin address ya. Tapi tipenya address juga gitu ya. Nah, ini kan ada konflik nih. Kalau kayak begini gimana nih, solusinya? Nah, kita butuh si person ini kan benar-benar punya name dan address kan ya, gitu. Jadi kalau gitu gimana, Pak? Nah, kepaksa ngalah nih yang tipenya ya. Jadi si name ini kita bisa tulis di sininya, di depannya ada T gitu, T name gitu ya, atau T address gitu ya. Kalau kalau pakai bahasa Inggris berarti sih ditulisnya di belakang sih. Jadi yang ini tuh ditulisnya name underscore type gitu ya. Yang ini, address underscore type. Jadi kepaksa ngalah tuh yang atas ya. Sehingga yang ini kita tulisnya name type atau address type.
Atau apapun kalian pilih lah ya, yang sehingga jangan ada dua yang sama ya, dua identifier yang sama. Ini nama atribut dan ini tadi nama tipenya gitu ya. Sampai di sini apakah jelas atau aman? Cukup jelas ya. Jadi perhatikan ya. Jadi ada namanya itu bukan string sekarang ya. Kalau biasa kita dulu kan nama string gitu ya, alamat string. Tapi ternyata sekarang si nama ini, si name, itu tipenya bukan tipe dasar, tapi tipe bentukan. Boleh gitu tuh ya. Jadi yang ini tuh yang ini nih. Nah, merujuk ke sini gitu ya. Yang address type, ini merujuk ke sini gitu. Boleh begitu tuh ya. Jadi cukup panjang gitu ya. Kayak contoh lain, waktu ya. Type waktu gitu ya kita bikin ya. Kan waktuku ada hari ya, sama misalkan tanggal gitu ya. Ini hari string nih. Terus tanggal itu hmm, sini bukan tanggal sih. Nah, itu istilah date dalam bahasa Indonesia suka suka bingung. Apa ya? Saya pakai date aja lah ya, bahasa Inggris. Ini kan ada komponen jam gitu ya, menit, detik kan gitu ya. Kayak gitu. Nah, jadi bisa tuh di sini deklarasikan aja tipe eh, T, date gitu ya. Ini terus kemudian jam, menit, detik. Eh, ini tipenya integer gitu ya, kayak gitu. Nah, yang ininya udah deh diganti T, date ya. Hmm. Saya suka kasih koma di sebelah sini ya supaya kelihatan gitu ya. Mungkin di buku, di slide atau di buku nggak pakai koma, tapi saya mah selalu pakai koma ya. Kelihatan di sini ya, jadi ada date, tipenya T-date, dan T-date itu adalah jam, menit, detik gitu ya. Kayak gitu tuh ya. Sehingga kalau misalkan ada type eh, kereta api ya, jadwal kereta api tuh ya. Eh, tipe kereta api lah misalkan, kan dia tuh ada nama eh, nama keretanya lah, nama KA ya, string gitu. Kereta api yang dari Bandung ke Jogja ya, apa ya, saya lupa, udah lama nggak naik kereta api ya, itu namanya. Terus nanti kan ada nomor gerbong gitu kan. Siap, nomor gerbongnya tipenya ya string juga gitu kan ya. Terus, nah ini kan kereta pasti ada waktu berangkat dan waktu tiba ya. Jadi ini waktu berangkat misalkan. Nah, boleh kita pakai tipe waktu ini nih ya. Jadi waktu gitu. Yang mana komponennya ada hari dan ada date. Date itu nanti ada jam, menit, detik begitu ya. Terus ada waktu tibanya ya. Nah, ini waktu juga. Oh iya, kereta api kan ada stasiun asal sama stasiun tujuannya ya. Kayak gitulah ya. Dan seterusnya. Jadi seluruh komponen yang ada di sekeliling kita, bukan komponen, objek sebetulnya bisa kita bikin begini ya. Tugas dari programmer ini yang mencari atribut apa yang dibutuhkan dan mana yang tidak ya. Tidak mesti lengkap ya. Karena eh, kalau misalkan lengkap tidak dipakai percuma ya. Ukuran sepatu ya, warna kaos kaki favorit, terus kemudian dan sebagainya, ya itu tidak penting kalau kita lagi ngebahas akademik ya.
sistem informasi akademik yang di mana di dalamnya ada mahasiswa ya. Ukuran sepatu sama warna kaos kaki dan sebagainya itu nggak penting ya. Jadi kita tidak akan masukkan sebagai atribut, tetapi ketika kita ngebahas misal tim sepak bola yang ada pemain ya, pemain itu kan ukuran sepatu jadi penting, maka nanti akan dimasukkan sebagai atribut begitu ya. Bisa latihan sih, nanti silahkan benda apa saja yang ada di sekeliling kita ya. Contohnya di depan kalian ada laptop ya. Nah, laptop kan ada merek ya, ada memorinya. Ya pokoknya nanti kalau kalian belanja nih, belanja di online ya, itu pastikan ada spek-speknya. Nah, data-data itu nanti ditampung dalam atribut ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengakses atau mengisinya ya. Tadi sudah dijelasin ya. Kalau untuk tipe person tadi nih, yang ini aja contoh ya. Si person, misalkan saya tulis di, saya ada P1 saya deklarasikan sebagai person ya. Maka saya nanti punya data yang bisa diisi itu adalah P1 titik ya, name titik. Nah, ini name kan ada name type. Lihat ke situ. Oh, ini komponennya adalah app_name. Itu satu ya. Yang kedua, kita punya data yang harus diisi, masih name, terus middle name ya, _name. Ini nyambung ya. Terus ada P1 titik name titik last name. Banyak banget jadinya ya. Tuh ini ada 3. Terus yang address, address luar biasa lagi nih. P1 titik address titik mana lagi ya? Kan address, terus address itu ke arah streetnya ya. Addressnya mah nggak pernah ini ya, ini street gitu. Itu. Terus yang ini sama, terus dot city sama dot state sama dot satu lagi zip ya. Jadi ada 2 kali, nih yang satu kali 3 ya, yang satu lagi 4, berarti ada 7 ya. Berarti ada 7 komponen data yang harus kita isi gitu ya. Oke, kita ke ini ya, go ya, coba. Atau saya tulis di sini dulu aja ya. Program namanya data diri misalkan ya. Kamus ya. Tadi nah kalau di sini saya tulis ini aja global gitu ya. Terus tadi itu apa ya? Type. Saya pakai t name aja ya. Name sama first name ya. App name aja biar saya singkat ya, app name. Middle name sama L name. Ini tipenya string. Saya tutup situ. Boleh tutupnya di sini bebas. Yang kedua tadi tipe address. Tadi itu street, nama jalan ya. Terus kemudian city. Kemudian state ya. Terus satu lagi zip ya. Ini semuanya saya daftarkan string ya. Nah, udah dapat ya. Terus saya akan tulis aja kamus lokal. Kamus lokalnya tadi saya P1.2 lupa person belum ada ya. Type person. Ini saya biar seragam pakai T person ya untuk menyatakan bahwa itu tipe ya. Ada name berjenis jadi T name ya. Terus kemudian ada address berjenis T address.
Gitu deh ya. Di situ. Nah, kemudian saya punya variabel P1. Kenapa saya pakai 1? Nah, ini karena nanti ada P2, P3, P4 ya. Person 1, person 2, person 3 gitu loh ya. Nah, P1 itu bertipe data T person gitu ya. T person. Wah, Pak, jadi ada kamusnya ada 2 ya. Ya di pseudocode jadinya biar ketahuan mana yang global, mana yang lokal. Kepaksa kita nulis begini ya, yang satu global gitu. Ya algoritmanya nanti cuman baca aja sih ya. Jadi akan baca aja nanti sih input sesuatu, karena ini lagi latihan ya, cetak sesuatu lah gitu ya. Nah ngebacanya apa? Kalau misalkan mau cetak, mau baca input ini tadi P1 dot tadi itu apa ya? Name dot app name ya, in the first name ya. Bisa ke kanan, bisa ke bawah. Saya coba tulis ke bawah aja ya biar kelihatan. Tadi ada 7 kan. App name, terus kemudian middle name, terus ini adalah last name. Kalau yang ini adalah address. Address itu ada street ya. Terus kemudian address yang kedua itu city, kota. Iya benar. Terus ada address yang ini tadi itu apa ya? State ya. Negara bagian atau provinsi lah di kita mah ya. Terus kemudian address yang ketiga itu satu lagi itu apa tadi? Chip ya. Nah, beres deh. Ini programnya cuman begini aja sih. Saya tulis lagi. Yang penting itu sebetulnya awal dari belajar itu yang sederhana gini ya. Input output aja. Udah bisa begitu bagus tuh ya. Apalagi kalian kalau nanti sudah menyangkut array ya. Kalau sudah ngobrolin array, itu harus jago itu input outputnya ya. Maksudnya kadang-kadang jangan dilewati loh gitu ya proses input output itu. Pembacaan array, terus kalau kita mengecek pembacanya benar, coba dicetak dulu ya. Benar nggak? Nah, seringkali kalau array itu kan karena ada indeks ya, nanti saya coba jelaskan. Seringkali nanti kita salah membaca data dan ditempatkan di indeks keberapa gitu ya. Biasanya error sih ya. Nah, ini coba kita akan pindahkan ke dalam Golang ya. Import fmt seperti biasa. Nah, yang global, yang ini, kok malah saya copy paste aja di sini ya. Pindahkan, taruh di luar ya. Ininya ganti pakai struct aja ya. Terus ininya pakai kurawal. Nah, ininya saya cut aja, saya pindahin ke sini. Paling yang ininya nih. Nah, udah deh jadi ya. Jadi kalau di Golang, tipe bentukan struktur atau struct keywordnya itu adalah type, identifier yang kita pilih, atau nama yang kita pilih, lalu struct ya. Ininya, tadi kan ada titik 2, tuh titik 2-nya dibuang. Udah jadi tuh satu ya. Yang address, kita tulis juga ini struct. Ininya pakai kurawal. Ininya copy. Ininya buang. Udah jadi ya. 2 tuh dapat ya. Sekarang person, ya udah di sini juga struct. Kurawal, ini kita copy. Sini, tinggal ininya dibuang. Sama komanya ya. Nah, kan udah jadi tuh. Waalaikumsalam. Udah jadi tuh ya global. Nah, yang lokal ya berarti di dalam fungsi ini ya. Var P1 P person. Udah jadi deh. Ya, ini tuh udah sama. Lalu baca ini ya berarti fmt scan ya. Saya kok males copy aja ya yang itu ya, tinggal diganti f scan. Nih saya copy nih.
ke sini. Input di sininya jadi FMT scan. Ini pakai ampere saja. Oke. Oh, nah ini dia ya. Saya tadi kalau di sini kapital ya, P-nya ini enggak. Di pseudocode secara konvensi kapital atau tidak kapital itu dianggap sama ya. Jadi ini P1 sama P1 yang begini ini dianggap yang sama ya, secara konvensi gitu ya. Tapi kalau di bahasa pemrograman nih lihat kapital yang ini sama ini salah ya. Ini saya pakai kapitalnya semua ya. Ya, jadi begini nih kalau kita belajar struct ya. Kecuali nanti kalian sudah pakai plus array, kita akan bisa menggunakan perulangan ya. Kalau di sini belum bisa menggunakan perulangan nih. Nanti saya coba jelaskan ya. Array juga mudah-mudahan keburu ya. Nah, udah dapat tuh. Ini saya copy lah. Ya ini kan print ya. Print line. Ini dibuang. Itu kan jadi nggak apa-apa ya. Ctrl V. Copy ini dulu sih. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V ya. Udah deh ya. Nah, saya akan ngasih inputnya dari sini ya. Kan saya udah ngajarin nih. Kalau banyak sekali yang datanya ya udah taruh di input, nanti tinggal panggil ya. Ini saya mau panggil siapa ya? Mahasiswa dengan nama 3. Coba saya cek siapa aja nih. Anom Ayu Radaswati. Oke. Pinjam nama Anom ya. Anom Ayu Radaswati. Kan itu ya, udah dapat tuh. Bisa ke kanan juga ya. Kalau scan itu kayak rada pinter dia. Beda dengan scan lain ya. Biarpun ke bawah, tapi kita taruh data ke kanan boleh ya. Terus Anom teh anggap saya tinggalnya di Jalan Satu Dua Sukabirus ya. Ini harus digabungin pakai underscore aja ya. Jadi jalannya itu kotanya Bandung, terus kemudian state-nya Jawa Barat ya. Sementara Jabar aja saya tulis kode pos-nya 40257 ya. Kalau nggak salah di sekitar TLU itu segitu ya. Nah, oke kita coba ya run. Go run, ini nama programnya salak.go. Terus saya ambil dari input.txt. Jadi datanya saya ambil dari situ ya. Coba kita run apakah sudah benar ini ataukah salah, kita cek ya. Nah, benar ya. Anom Ayu Radaswati 123 Sukabirus, Bandung, Jabar 40257 ya. Nah, silakan kalian sekarang praktek ya pakai komputer masing-masing. Pilih objek apa ya. Kalian favoritnya apa gitu ya. Misalkan kalian suka buku ya. Silakan ya. Kalau mau bikin ya. Atau kalian suka film. Film itu ada judul, terus kemudian ada tahun produksi ya. Sama apa ya satu lagi. Genre gitu ya. Silakan kalau mau bikin ya. Saya kasih waktu lah 5 menit, silakan ya mencoba. Mau langsung goleng boleh.
Mau bikin dari ini dulu boleh ya. Nah, untuk ini saya minta Denis deh screen. Denis, Denis kamu di depan laptop? Iya Pak, depan laptop Pak. Oke, silakan share ya. Share screen ya, biar yang lain lihat ya. Saya bikin apa ini Pak? Ya, terserah hobinya apa. Oh, oke Ya. oke Pak. Pokoknya yang menarik, yang senang lah gitu ya. Sebentar Pak, saya buka IDE-nya dulu. Ya, silakan. Denis dari IT 4703 ya. Ini barangkali belum pada kenal. Waktu Peng Pro semester lalu, Denis ada di kelas saya. Di sini ada kelasnya Pak Ahmad Lukman. Atau kelasnya Paris Nandar Denis ya. Pak Ahmad Subeno. Oke, sip, silakan. Bambang Subeno, bukan Pak Ahmad. Hebat langsung keluar itu. Pakai AI Pak, pakai Copilot. Oke. Wis, langsung. Oke, lanjut. Ini cuma tab-tab aja ya, Denis ya? Tap-tap aja Pak, apa yang dapat di AI. Eh, Waktu Denis bikin golang lanjut kamu nanti ya. Boleh Pak. Langsung aja deh. Nah ini Pak. Kenapa harganya 0 ya? Nah, kenapa harganya 0? Kenapa? Tapi kamu, oh ya, scan itu sama Freeline ya, oke. Ya, Terus kenapa harganya 0 ya? saya juga bingung Pak, cek dulu. Nah ini bisa. Apa karena ada titik ya tadi ya? Hmm, Tes Pak. mm-mm.
Ini string. String buku harga. Kenapa nggak bisa masuk ini ya? Nah, itu coba. Harganya string, tes underscore Ya, 8. sudah string harusnya, tapi tetap 0 sih, Pak. Oh, sudah bisa, Pak. Belum di-save ya tadi ya? Iya, tadi belum di-save. Oke, sip. Terima kasih, Dennis. Baik, Pak. Sudah? Sama-sama, Pak. Oke, sip ya. Nah, untuk yang lain coba ya berlatih ya. Cari objek di sekitar kita apapun yang kalian minati ya. Kalau kalian suka game misalkan ya, oh bisa tuh kan ada nama gamenya, terus kemudian siapa pembuat game itu gitu ya. Terus kemudian harganya seperti apa dan sebagainya lah ya. Kalian suka komik juga boleh tuh ya, buku komik ya, penulisnya siapa, tahunnya siapa gitu ya. Doraemon misalkan ya, terus ya bebas ya gitu. Itu nanti kalau bikin tugas besar juga begitu nanti ya, datanya tidak data melulu hanya satu kayak bilangan gitu ya, tapi enggak gitu ya. Kalian misalkan nanti bikin aplikasi komik, peminjaman komik ya. Nah, nanti kan ada judul komik gitu ya, judul komik, terus kemudian penulisnya gitu ya, terus kemudian setelah itu apalagi ya, ya tahun produksi, tahun buku komik itu di ini ya, terus kemudian harga sewanya ya, terus kemudian stoknya misalkan ya, ada 5 aja lah gitu. Itu kan kalian sudah belajar database ya, konsepnya hampir sama sih. Semester ini kan ada mata kuliah apa ya, pemodelan database bukan? PDB ya, pemodelan basis data PBD gitu ya. Kayak gitulah ya. Jadi ada komponen-komponen data gitu ya, yang nanti kita taruh dalam tabelnya gitu ya, nama tabelnya gitu. Wah seru lah ini pokoknya ya mata kuliah. Nah tugas besarnya pasti seru ya. Nah sekarang saya coba jelaskan yang lain lagi ya. Mungkin kalian sudah dapat TP praktikum untuk minggu depan ya? Udah lihat-lihat belum? Mestinya udah ya. Kayak ini ya, ini kan kita masukkan nama, kita baca langsung kita masukkan ke dalam ininya ya, ke dalam variabelnya ya. Ada cara lain sih sebetulnya ya. Saya pakai fungsi namanya misalkan pembuatan person gitu ya. Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris gak apa-apa lah ya. Nanti akan keluar T-person, oh disatukan. Nanti akan keluar T-person gitu ya. Atau tipe keluarannya T-person, ini boleh nih ya. Nah kan tadi ada 7 ini ya, 7 data ya nanti ya. Saya singkat aja FN gitu ya, terus kemudian middle name gitu, terus kemudian last name itu, apalagi ya. Nah, street saya tulis S aja, city C, nah street itu, wah STR aja ya, street. Terus ini state STA, terus kemudian satu lagi zip J ya. Dan ini tipe data yang string semua ya. Saya akan bikin variabel person ya, P, tipe datanya P person. Terus nanti akan saya return P ya. Nah, di dalamnya saya akan bikin bahwa si P dot
name.appname akan diisi oleh fn. Gitu. Bisa tuh begitu ya. Saya tulis aja semua. Name, middle name ya. Ini akan saya isi dengan mn ya. Terus p.name, last name, ini akan saya isi dengan ln. Terus p.address street akan saya isi dengan str. p.address kota city saya isi dengan c. p.address state ini akan saya isi dengan sta. Dan yang terakhir p.address akan saya isi zip ya, akan saya isi dengan z ya. Boleh tuh ya. Dan ini akan saya panggil P1 sama dengan pembuatan person. Ini apa ya namanya? Bahasa Indonesia ya. Nama, terus kemudian nama pertama, nama tengah, nama akhir, street J ya, jalan, terus kemudian C kota, terus state itu provinsi saya pakai P, Z ini kode pos KP ya. Nah, ini ceritanya biar beda aja sih ya. Nah, lalu di sininya saya pakai NP ya, ampersand NP, ampersand NK, ampersand J, ampersand K, ampersand P, ampersand K, P ya. Ini saya hapus. Nah, tapi ini harus saya daftarkan ya. Part. Ini kan tadi kebetulan sering semua ya. Udah deh ya. Jadi bacanya pakai yang ini, pakai variabel yang biasa aja sih ya. Tapi biar kita nggak salah, saya pakai inisial yang berkaitan ya, gitu. Dengan cara seperti itu ya, kalau kita run, hampir sama aja sih isinya. Kita lihat tuh kan, anom, ayu gitu ya, kayak gitu. Bedanya kita sebetulnya sekarang tadi itu memanfaatkan pembuatan apa ya namanya gitu, menggunakan fungsi ya, pembuatan ini ya. Jadi si p1 name.appname-nya sudah ada di dalamnya gitu ya. Dan ini juga ya, di program utama kan kayak gini kan suka ini ya. Saya bikin ini cetak aja lah ya. Nah, cetaknya cukup P1 sekarang ya. Dan ini kita akan keluarkan. Saya taruh di, ini saya lipat ya. Saya taruh di sini nih. FWNC cetak dalam kurung. Saya taruh di situ ya. Ini P aja ya, INT gitu ya. Kok INT? T person gitu. Biar berlaku umum ini saya kasih P semua. Nah, saya tutup ya. Jadi di fungsi utamanya kita cuman ada baca, ada pembuatan apa ya namanya? Pembuatan memasukkan data ke dalam P1 dengan memanggil fungsi pembuatan person gitu ya. Terus terakhir kita cetak P1 ya. Kita run deh, kita coba. Ini saya clear lagi. Tuh sama ya. Pak yang ini bikin dong baca. Oke, saya bikin ya. Kalau yang ini berarti
Ini saya panggil ke dalam, dan ininya kali ini sih beda ya, harus ini nih, harus itu, dan ini keluar masuk kan ya, kalau ini berarti in out kan ini ya. Kalau in out berarti pakai di sini pakai ampersand ya. Nah gitu. Adapun ini kan pakai ini ya, in out tuh pakai tipenya pakai pointer. Kok beda ya? Fn ini pakai ini ya. Hmm. Nanti saya cek ya kalau ini apakah tetap harus pakai ampersand atau tidak ya. Nah, oke. Ini jadi ini sebetulnya ini ceritanya baca data ya, terus kemudian ini adalah buat person ya, menciptakan person. Kemudian ini adalah cetak data sih sebetulnya ya. Nah, tiga hal ya. Kalau ini kan deklarasi variabel ya. Jadi ini di bagian kamusnya seperti ini, kamus lokal. Terus yang ini bagian algoritmanya ya. Nah, coba kita run ya. Apakah jalan seperti biasa? Wah, ternyata nggak jalan ya. Kenapa nggak jalan? Ini sih penyebabnya menurut saya ya. Dan ini harus jadi karena ini sudah alamat memori ya. Sudah tipe ini. Ini jadi kebuang kayaknya. Coba kita lihat. Nah, itu dia ya. Untuk scan, si ampersandnya dibuang karena di sininya sudah pointer begitu ya. Nah, seperti itu tuh ya programnya. Ini tidak sudah berubah lagi ya dari sebelah kanan ke kiri, tapi ini jadinya kita, saya coba perkenalkan, di baris ke-28 ini ya, cara untuk membuat, satu ya variabel tadi yang kita sudah deklarasikan P1 ya bertipe T-person, kita bikin fungsi yang keluarannya T-person juga gitu ya. Yang seperti ini isi di dalamnya ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, barangkali penjelasan saya ada yang kurang gitu ya. Mangga ya, saya tunggu ya. Tidak ada pertanyaan? Aman? Ada Gena Gena di kelas ini? Atau Anom? Anom, gimana? Aman Anom? Nesia, gimana Nesia? Cukup jelas? Jelas, Pak. Terima kasih kalau sudah jelas ya. Semoga yang lain juga jelas ya. Oke, ini contoh ya, contoh. Sebetulnya ini kan kita bisa bikin macam-macam ya di fungsi atau prosedurnya ya. Biasanya kan kalau kita bikin data-data gitu kan, pengen cari rata-rata jumlah.
nilai ekstrim, maksimum, minimum gitu kan ya. Nah, itu nanti bikinnya di fungsi di sini ya. Nah, kalau kita sudah punya datanya kayak gini PS1 ya. Jadi di bagian ininya tinggal kayak gini aja, tinggal P-nya aja gitu ya. Nggak usah dimasukkan dalam gitu ya. Kecuali untuk baca ya, untuk baca karena ada in out ya datanya, dalamannya begini. Berarti kita harus pakai ini dulu. Nah, setelah itu ya, nah ini juga pembuatan ya. Nah, setelah itu kayak cetak ini kan P1 gitu ya. Gampang jadinya ya. Lanjut ya, sekarang saya akan coba ngejelasin apa itu array ya. Nah, ini hal yang menarik ya. Maksud saya hal yang baru ya, karena di kelas belum dijelaskan barangkali oleh dosennya ya. Tapi nggak apa-apa ya, akan saya coba jelaskan. Nah, ini dia array. Apa itu array? Ya, array itu kayak kalau di dunia nyata sih kayak anggap saja gerbong kereta api ya. Di dalamnya ada isinya gitu ya. Terus nanti ada nomor gerbongnya kayak gitu ya. Itu array kayak gitu. Eh, sebetulnya kalau secara definisi array itu gini. Himpunan tak himpunan tak hingga dari komponen yang sejenis. Itu secara definisi begitu ya. Jadi komponen tak hingga finite finite set of homogeneous komponen gitulah kayaknya ya. Secara definisi begitu ya. Jadi kalau variabel biasa hanya bisa menampungkan satu ya, kayak bilangan titik 2 integer, itu si bilangan itu setiap saat hanya nilainya satu gitu ya. Saya coba jelaskan ya. Misalkan di kamus kalau saya deklarasikan bilangan titik 2 integer, terus nanti di bagian algoritmanya si bilangan itu setiap saat hanya bisa menampung hanya satu aja ya. Saya isi 45 gitu ya. Berarti kan datanya 45 ya. Kalau kebetulan nanti ada kayak gini ya, bilangan diisi dengan 76, maka akan berubah datanya, tapi tetap hanya satu gitu, satu komponennya ya. Nah, array apa? Array itu satu jenis tipe data yang kalau kita deklarasikan variabel dengan array itu, maka kita punya banyak data gitu ya. Tidak hanya datanya satu gitu. Kalau saya punya bilangan 45 gitu ya, misalkan ceritanya saya punya data 45, 76, 43 gitu dan seterusnya lah berapa ya, misalkan 69 gitu ya, 67 misalkan gitu ya, datanya banyak. Nah, ini bisa ditabung dalam array ya. Nah, jadi bagus tuh ya. Coba lihat di sini di sebelah kanan itu ada data struktur non primitif. Jadi ada yang linear, ada non-linear. Nah, ini nanti di semester depan kalian akan belajar ya. Wah, puas nanti itu. Belajar list, belajar stack, belajar queue, belajar tree dan graph ya. Semester ini sekarang kita belajar array dulu gitu. Jadi semester depan tuh di mata kuliah struktur data kalian akan bikin list, stack, queue, tree, graph dari nol gitu. Ini hebat tuh mata kuliah struktur data tuh ya. Kita bikin dari nol, bikin list. Gimana caranya bikin list gitu ya. Terus nanti kan data itu kan bisa dibuang, bisa ditambah gitu kan ya. Nah, kayak gitu. List, stack, queue, tree, graph. Yang sekarang kan belajar array. Array itu, ini nih ciri-cirinya. Jadi bisa menyimpan data elemen dengan tipe homogen atau sejenis ya. Kalau bilangan bulat semua. Kalau misalkan bilangan real, real semua. Nggak bisa digabung tuh. Di bilangan bulat sama bilangan real gitu ya. Nggak bisa, harus sejenis. Kalau karakter, karakter gitu. String, string semua gitu ya. Itu namanya array ya. Terus setiap elemennya terurut berdasarkan indeks.
nanti saya akan ilustrasikan seperti apa ya. Pokoknya kayak misalkan kita punya elemennya 10 gitu ya. Nah, elemen pertama itu ada nomornya, ada indeksnya kayak gitu ya. 0 misalkan indeksnya tuh ya. Terus elemen berikutnya 1 kayak gitu ya. Jadi indeks itu nanti akan menentukan elemen keberapa begitu ya. Lanjut yang ketiga, ini banyaknya elemen adalah tetap. Nah, ini salah satu kelemahan dari array ya. Jadi array itu tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi ya. Dari awal kalau kita buat misalkan elemennya tuh 100, itu sepanjang running program hanya ada 100, tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Kurang boleh, tapi maksudnya nggak bisa dikurangin ya. Jadi datanya itu maksimum berarti 100 gitu loh ya. Tidak boleh datanya lebih dari 100, tapi kalau datanya kurang dari 100 boleh gitu ya. Nanti kita akan memperkenalkan satu variabel yang dipakai untuk menandakan berapa data aktual dari array gitu ya. Biasanya variabelnya n gitu ya. Itu ya, ini salah satu dari kelemahan array. Jadi problemnya nanti gini, kalau misalnya kita bikin satu aplikasi ya, dengan menggunakan array ini aplikasi ya. Misalkan si klien kita itu bilang, wah datanya paling banyak 1000 katanya, nggak akan lebih dari 1000 ya. Tiba-tiba ya sudah kita bikinkan 1000 ya, tapi pada saat di delivery programnya dikirim, tiba-tiba si klien ini laporan, Pak ternyata datanya lebih dari 1000. Ya, jadi programnya harus diubah lagi ya. Kayak gitu. Beda dengan list ya. Konsep list itu lebih dinamis. Jadi kalau kita awalnya daftarkan list itu nilainya 0 ya, tidak isi, kosong. Nanti selama berjalannya program kita bisa tambahkan ya. Gitu. Tambah 1 ya tinggal isi aja gitu. 1 lagi isi gitu ya. Gitu. Ini sama seperti nah ini saya pakai Python ya. Di Python itu ada misalkan ya kita punya data. Ini saya bikin list baru nih ya. List kosong ini kalian mungkin sudah di kuliah logmat ya, ada Python ya. Membuat data list yang kosong. Nah kayak gitu tuh. Ini data sebenarnya list gitu ya. Boleh juga kalau pakai Python gini ya. Nah ini artinya kosong gitu ya. Ini list data kosong. Coba saya cetak ya. Saya cetak pakai print data. Nah gitu. Go. Go. Python. Hello.py ya. Ini maaf ya, ini loncat dulu ke Python biar ngelihat. Saya jelasin konsep list ya. Tuh, ini ada kotak di dalamnya kosong ya. Kalau saya mau tambahin, misalkan di sini menambah satu data ke dalam satu elemen data ke dalam list yang data itu tadi ya. Itu nanti perintahnya data.append. Misalkan saya masukkan angka 45 ya. Terus akan saya cetak gitu ya. Coba kita lihat ya. Nah itu. Yang print ini munculnya yang kosong itu kan ya. Terus saya tambahin. Nih 45 gitu ya. Kalau saya tambahin lagi di bawah dengan 60. Mestinya nanti akan keluar tuh 45 sama 60 ya. Saya tambahin lagi terus misalkan 22. Tuh, nambahkan ya 45, 60, 22 ya. Jadi ini bersifat dinamis ya. Cuman list dalam bahasa Python itu agak beda ya, karena ternyata
kita bisa menambah data yang beda gitu ya. Nas, wah gitu ya. Ini kan string nih. Saya masukin ke situ bisa tuh kalau dalam Python tuh ya. 45 60 22 Naswa. Jadi list di dalam Python bisa data yang heterogen gitu ya. Pak kalau dikurangi bisa ya. Mengurangi ya. Mengurangi satu elemen data tuh ya. Tinggal pop ya. Pop aja. Nah, ini nanti yang paling terakhir ini Naswa akan kebuang ya. Kita cek ya. Nah, itu dia. Asalnya kosong, saya tambahin 45. Jadi ada 45, saya tambahin 60, saya cetak, keluar 60. Saya tambahin 22, saya cetak, saya tambahin Naswa, beda tipenya, diterima ya. Terus saya pop, saya keluarin Naswa, gitu ya. Nah, itu yang ini bersifat dinamis ya. Tapi kalau array itu bersifat statis ya. Kontigu namanya ya. Nah, lanjut nomor 4 ya, indeks adalah nomor untuk mengakses elemen dari array ya. Jadi indeks. Oh, indeksnya di sini X, di sini KS ya. Nomor 5, tipe indeks adalah integer atau karakter abjad ya. Biasanya kita pakai indeks sih gitu ya. Contoh kasus misalnya persoalan yang mengharuskan menyimpan data nama mahasiswa sefakultas informatika. Maka penyelesaiannya dapat menggunakan dua pendekatan, tanpa array dan juga dengan array. Kalau tanpa array, problemnya ini. Jadi kita akan mendeklarasikan sebanyak jumlah mahasiswa. Di semester ganjil itu di Fakultas Informatika 1.200-an mahasiswa baru ya. Kan kebayang kalau misalkan setiap nama itu kita bikin M01 gitu ya. Atau M1 untuk mahasiswa pertama. Untuk mahasiswa berikutnya berarti M2, M3, M4 ya. Jadinya aneh gitu. Nah, caranya yang lebih simpel ini. Buatlah variabel dengan tipe array of string sebanyak kapasitas mahasiswanya gitu ya. Nah, ini contoh ilustrasi dan deklarasi ya. Ini T1 dan T2 adalah array, ini gambarnya sebelah kiri, kanan. Ini T1 nih. Yang bawah itu indeksnya ya. Ini yang kotak-kotak ini elemennya, nilai elemennya gitu ya. Kebetulan T1 ini kayaknya sih tipenya integer ya. Kalau yang T2 tipenya adalah string ya. Ini ada Raden, King, Sultan ya. Dan ini indeksnya. Nah, perhatikan indeks ada yang dari 1 dan dari 0 ya. Di bahasa pemrograman itu rata-rata indeks dari 0. Indeks awal itu. Kayak Golang itu dari 0. Python 0 ya. Pascal dari 1 tuh ya. Indeks awalnya. Jadi tiap-tiap bahasa pemrograman beda-beda ya. Sama seperti kalau kita ada di bangunan ya. Orang insinyur sipil itu juga punya dua versi ya. Dia bilang, bentar ya, saya mau kasih gambar sedikit. Ini soalnya jadi perdebatan umum juga sih. Ya lumayan seru sih ya. Nih, kalau ada bangunan ya. Nah, ini kira-kira disebut lantai berapa nih yang paling bawah? Ini tanah ya, permukaan tanah. Ada yang bisa jawab lantai berapa? Di TULT ya, yang ada ini lantai 1 ya, disebutnya ya. Terus kan ada lantai basement kan ini. Ini basement gitu kan. Terus ini kan lantai 1 gitu ya.
Ini lantai 2. Ini kan basement ya, dianggap enggak. Nah, berarti ini insinyur bangunannya atau ya punya prinsip lantai dasar itu ya, lantai yang sejajar dengan permukaan tanah startnya dari 1 tuh ya. Berarti sama dengan array yang kalau kita bikin ini 1, 2, 3, 4 kayak gitu tuh startnya ya. Tapi ada, saya lupa, insinyur nggak tahu di Inggris, nggak tahu di Amerika, dia bilangnya 0 gitu ya, 0 gitu. Terus yang ini lantai 1, ini lantai 2 gitu, ada yang gitu tuh ya. Berarti ini kalau di bahasa pemrograman itu yang ininya awal indeksnya dari 0 tuh ya. Kayak gitu ya. Jadi ada 2 versi tuh di bahasa pemrograman juga sama dengan di gedung, pembuatan gedung gitu ya. Ini makanya T1 ini startnya dari 1, kalian harus paham ya. Oh, berarti ini mahzab. Waduh, mahzab yang indeksnya diawali dari 1 ya. Terus kemudian yang T2, oh, mahzab yang dari 0 gitu ya. Di mata kuliah analisis kompleksitas algoritma atau ya pokoknya di tingkat lanjut itu nanti biasanya indeksnya dari 1 ya. Kalau lagi ngobrol di kelas tuh dosennya pasti indeks startnya dari 1 untuk array gitu. Tapi di kuliah ini tergantung soalnya. Nanti kalau kalian lihat soalnya ternyata ini disuruh startnya dari 1, itu harus waspada ya. Ada juga dari 0, waduh harus waspada ya. Kayak gitu ya. Nah, oke ya. Ini saya cuma ngejelasin begitu. Deklarasinya ini nih. Nama variabelnya dulu, terus ada titik 2, terus ada keyword array. Ini ada indeks ini kurung siku ya, terus ini indeks awalnya ada titik 2, indeks akhirnya titik kurung tutup of data type ya. Data type ini bisa berupa data dasar yang integer, real gitu ya. Boleh juga tipe bentukan ya. User define data type ya. Boleh tuh. Nah, ini yang serunya itu ya ketika kita menggabungkan tipe bentukan untuk array gitu. Tipe bentukan dari array dari tipe bentukan gitu. Ini contoh untuk kasus di atas, T1.2 array, indeksnya dari 1 ya, karena ini 1 sampai 5 of integer. Yang kedua, T2 arraynya dari 0 sampai 2 of string gitu ya. Yang nomor 1 itu di bagian N-nya ya, yang ini nih N-nya. Ini kita lihat ya, karena startnya dari 1, ini jadi kita bakal tahu kalau banyaknya elemen itu, ya udah lihat dari sebelah kanan ya, 5 elemen. Tapi kalau yang ini enggak ya. Karena startnya dari 0 berarti ini kan sebetulnya elemennya totalnya 3 ya. Nah, ini kan ada Raden, ada King, ada Sultan, 3 kan elemennya, tapi indeksnya itu setiap elemen itu diberi indeks yang kurang 1 gitu. Jadi dari sini kita harus lihat, oh ini elemennya ada berapa? Ada 3 ya, karena starting dari 0 gitu ya. Oke, lanjut, ini contoh. Nah, ini upstring aja sih. Kalau upstring begitu ya. Ini apa nih? Wah, udah deh beres ya. Kita akan coba ya. Saya akan tulis di sini ya. Ada setengah jam lagi lah ya. Misalkan nih program apa ya namanya ya? Demo array contohnya gitu ya. Kamus saya pakai A saja ya. Array 1 sampai 5 of integer. Ini yang paling sederhana ya. Saya akan deklarasikan begitu aja ya. Ini nanti untuk kegunaan yang lainnya. Algoritma. Nah, oke. Bentar ya. Lupa ya. Biar segar saya namanya nama buah-buahan aja. Nah, oke, coba kita lihat ya. Ini saya sudah punya array variabelnya A ya. Dan ini lihat ya.
ada 5 elemen, elemennya indeksnya tentu dari 1 sampai 5 ya. Terus ini saya deklarasikan untuk kepentingan lain ya. Kalau saya mau isi atau mengakses ya, ini kan deklarasi. Saya mau akses komponen dari array yang pertama, ini nulisnya gini, A, kurung siku, 1. Nah, ini tuh sebetulnya udah mengakses elemen indeks pertama dari array A ya. Gitu. Ini bisa saya isi dengan 3 gitu ya. 2 boleh di input, boleh di ini ya. 4 misalkan ya, A5. 5. Kok langsung 5? Tapi nggak masalah sih ya. Kalau pengisian kan boleh 8 misalkan gitu ya. Ini cara sederhana tuh ya. Kalau mau saya cetak ya, kan output ya. Ya, sama seperti itu ya. Nah, jadi ngebacanya, ini proses pengisian arraynya saya pakai assignment lah ya. Padahal bisa input juga sih ya. Itu proses cetaknya gitu ya. Nah, jadi ini simbolnya pakai kayak gini ya. Ini belum dipakai sementara ya. Nah, kalau digoleng, digoleng untuk kayak gini. Oh, sorry, ini kan deklarasi nih. Ini deklarasi. Jadi ini nama variabel. Nah, ini kan tipenya array gitu ya. Jadi si A ini bisa berisi sampai 5 sih. Cuma ini saya nggak ngurut lah. Ngurut aja lah. Biar nggak kelihatan nih. Nah, diisi 5 ya. Tidak bisa kita isi ini nih. A6. Ini nggak boleh ya. Karena memang dari 1, indeksnya dari 1 sampai 5. Elemennya cuma 5. Kalau kayak gini nanti out of bound namanya ya. Kesalahan error. Kesalahan mengakses indeks array gitu. Ya, jadi nggak boleh kayak gitu. Oke, nah deklarasi array-nya di dalam Golang ya. Ini penting nih. Deklarasi array yang contoh itu berarti pakai var sama tipenya A. Nama variabelnya A-nya ini integernya saya tulis di sini int gitu. Tapi kalau ini kan cuma 1 ya. Kalau mau jadi array tinggal pakai gini. Jadi sebelum si integer ini kita kasih kurung begini. Diisi aja 5, dan 5 ini menyatakan ukuran dari elemennya ya, atau dimensi dari elemennya gitu. Indeksnya dari berapa? Tahu dari Golang dari 0. Jadi 0 sampai 4 gitu ya. Sehingga yang ini kalau saya isi ya, saya pindahin ke sini. Ini sama ya cara di Golang tuh. Nah, perhatikan ya, ini boleh gitu ya. Cuman yang ini error, coba perhatikan tuh. Invalid array index 5 out of bounds for the 5 element array. Jadi nggak boleh gitu. Jadi kata dia, bos, startnya dari 0 bos. Oke, saya ubah ya. Nah, udah deh kayak gitu ya. Kalau dicetak fmt print line, ya berarti A0 startnya ya. A1. Oh, itu.
A2, A3, sampai A4 deh ya. Begitu tuh, ini deklarasi array sama ini deklarasi array, terus ini assignment sih. Ngisi nilai langsung. Terus yang ini cetak ya. Coba kita run. Bapak ya. Ya kita run. Tuh, keluar ya. 32458. 32458. Nah, ini salah satu contoh ya, deklarasi pengisian data. Cara mengaksesnya berarti kan ini ya, sama proses pencetakan array ya. Dan cara seperti ini termasuk susah ya. Kenapa susah? Kan karena kita mengisi satu-satu. Kayak gini, kayak tadi tuh yang tipe bentukan. Bagaimana cara yang bagus? Kita bisa memanfaatkan nomor indeksnya nih ya. Kan di 1 sampai 5. Ini juga 1 sampai 5. Udah aja pakai for ya. For i dari 1 tuh ini kan 5 ya. Anggap saja di sini ada input n gitu ya. Ini to n, do, terus kemudian n4. Input aja lah ya. Input A, nih perhatikan A, I. Ini saya hapus ya. Jadi ini akan membaca di setiap iterasi I-nya itu 1, 2, 3, 4, 5 gitu sampai ke N ya, kalau N-nya 5 gitu ya. Cetaknya juga bisa begitu ya. Pindahin aja di sininya. Ini tinggal output. Ini bisa dibuang. Nah, itu salah satu cara untuk membuat lebih efektif pembacaan dan pencetakan array ya. Tidak bingung jadinya kita ya, asalkan kita tahu aja banyaknya array itu berapa ya elemennya. Gitu ya. Dan ini boleh tidak 5 ya. Boleh aja kita bikin 100 gitu ya. Tapi N ini menandakan sebetulnya datanya tidak 100, tapi sebanyak N ini ya. Asalkan N-nya lebih kecil dari sama dengan 100 aja gitu ya. Oke, kita coba pindahin ke sini ya. Ini datanya 100 ya. Ya, itu deklarasi array, itu sekarang deklarasi variabel lain lah ya. Var i sama n, int ya. Terus ini bagian algoritmanya fmp scan ampersand ya. Ini kita ingin tahu berapa banyaknya data ya. Terus pakai for, i-nya dari, nah dari 0 ya. I-nya lebih kecil n, i plus plus. Ini karena kalau n-nya berarti 5 kan i-nya sampai 4 kan nilainya ya. 0-nya dari 0 sampai 4 gitu kalau n-nya 5 ya. mt scan ampersand i ya. Beres tuh. Sekarang cetaknya gitu deh ya. Jadi saya punya deklarasi. Punya array A, isinya 100 bilangan, tapi saya nggak akan pakai semuanya ya. Jadi N ini untuk menyatakan ini sebetulnya saya datanya punya sekian data gitu, tidak semuanya ya. Gitu. Ini kalau mau saya pakai gini aja. Print data ke printf aja ya. Data ke persen D. Persen D. Ini nah, ini tambah 1. Kan dari 0 nih, saya tambahin 1 ya. Nah, ini hasilnya ya, ini
printf data ke persen D adalah persen D. Oke. Ini saya coba run ya. Saya punya datanya 5 ya, enter. Data ke satunya 3, data keduanya 2, data ketiganya 4, data keempatnya 5, data kelima 8. Aduh, wah ini salah ya. Maaf, ternyata ada kesalahan. Nah, saya ulang ya. Ini juga salah nih, harusnya ada I dulu ya. I tambah 1 gitu ya. Oke. Run ya. Ada 5. Jadi datanya apa saja lah. Anggaplah 3, 4, 2, 5, 8 ya. Nah, ini dia ya. 3, 4, 2, 5, 8. 3, 4, 2, 5, 8. Data ke 1 adalah. Nah, itu sebentar begitu dulu aja ya. Jadi kita punya cara mendeklarasikan array begitu, cara membacanya, cara mengaksesnya, kayak gitu ya. Cara mencetaknya seperti itu ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ini 10.37 kira-kira ya di bawah setengah jam lagi pertemuannya. Mangga kalau ada yang ditanyakan. Tanya siapa ya? Florentius. Florentius gimana? Ada komentar? Mungkin belum ada, Pak. Mungkin. Oke, sip. Udah paham ya? Radeva, sudah jelas? Sudah jelas, Apakah... Pak. Wah, kalau gitu saya tanya ya. Kalau sudah jelas ditanya ya. Enggak akan ditanya ya. Orang ini cuma ngejelasin secara sekilas aja Radeva ya. Terima kasih kalau sudah jelas ya. Saya coba tambahin sedikit ya. Biar lebih kebayang ya. Saya deklarasikan ininya secara ini ya. Secara global. Jadi ini saya keluarkan. Saya keluarkan ya. Kalau ini, nah ini var n juga secara global ya. I-nya lokal. Maaf ya I ya. I-nya nggak diajak. Nggak diajak keluar negeri I-nya ya. Maaf I-nya gitu aja ya. Nah, jadi saya ingin menjumlahkan ceritanya ya. Sehingga kita deklarasikan aja nih, punch. Nah, ini. Saya ingin mendeklarasikan bagian ini ya. Bagian ini menjadi bagian ini tuh mana ini ya? 100 INT menjadi tipe ini nih. Tipe alias ya. Saya pakai variabel namanya tab INT. Ini artinya tabel integer ya, dan ini tuh adalah alias untuk ini. Nah, gitu. Dan ini adalah tab INT.
Perhatikan ya. Ini sudah mulai kita ngebahas penggunaan tipe alias nih. Saya ulang, yang ini tab INT itu alias untuk yang ini ya. Sehingga si A yang tadinya ini saya boleh jadi gini dong ya. A itu adalah tab in gitu. Sampai di situ paham nggak? Radeva, paham nggak Radeva? Bisa diulang Pak, saya kurang mengerti Pak. Awalnya ini saya tulis di atas ya. Var A 100 INT. Awalnya kan tadi gitu ya, Radeva ya. Oke. Nah, saya ingin bikin alias untuk ini nih yang saya kasih ini tuh. INT 100 kan ini deklarasi array ya. Saya mungkin bikin alias. Aliasnya saya tulis gini nih, lihat. Type, tab in. Ini. Berarti sekarang saya punya pakai ini aja, tab INT aja ya. Jadi asalnya begini, saya pecah jadi 2 baris, coba lihat. Jadi gini nih. Oke Pak, saya mengerti Pak. Oke, sip, mantap ya. Nanti lihat videonya lagi ya. Nah, sehingga saya bisa bikin begini nih ya. X tab INT. Keren nggak ini? Wih, kok nanya ya. Jadi saya punya X pakai tab in ini nih ya. Jadi nggak usah pakai 100 INT lagi, nggak usah ya. Dan ini adalah INT gitu. Saya deklarasikan var jum ya INT. Jum saya inisialisasi dengan 0 for i. Nah, ini betul i ya di sini ya. For i dari 0, i-nya lebih kecil dari n, i plus, jum sama dengan jum ditambah i ya. Bukan i tapi x i ya. Lalu return jum ya. Ini algoritma untuk penjumlahan biasa aja sih. Algoritma menjumlahkan biasa aja. Cuman yang dijumlahin itu adalah elemen dari array. Kita punya X itu array nanti ya. Kan bertipe tab in kan tadi itu ini tab in itu ya. Kalau panggil di sini nih. Ini baca data. Biar kelihatan bedanya, ini baca data kelompok ini ya. Ini cetak data. Yang ini sekarang ini mencetak jumlah. Tinggal panggil aja nih fmt print line jumlah. Nah kan ini ya. Masukin aja ini si variabelnya A tadi itu kan. Tuh. Coba kita masukkan ya. Ini saya kasih bilangannya kan 5 tadi ya. Jadi 5 terus bilangannya itu nah ini aja ya. Jadi kan tadi ini baca n ini 5 untuk n. Terus nanti kan data dari 0 sampai data keempat ini saya isi ini gitu ya. Terus nanti akan dicetak datanya ya. Terus nanti akan ada jumlah nilai elemen-elemennya. Nah, kayak gitulah ya contohnya. Mari kita lihat ya. Ini jumlahnya berapa? 12 tambah 23 itu 35 ya. Aduh, tapi susah lah gitu aja. 1, 2, 3, 4, 5 gitu aja dulu ya. Ini kan berapa ya? 6, 15 ini pasti ya. Oke, kita run hasilnya ya. Input.txt. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia ya. Ini karena datanya udah masuk di sini.
Cuman begini ya, data ke-1, data ke-2, data ke-3, data ke-4. Oke ya, nggak apa-apa cetak data. Terus ini data ke-1-nya gini dan jumlahnya adalah 15 gitu ya. Nah, seperti itu tuh. Implementasi menggunakan array untuk ini ya. Bagusnya apa ya? Bagusnya itu gini. Ketika data dibaca, nanti si array A ini nanti berisi data ya. Di memori itu ada dia. Dan nanti ketika sudah ada di memori, kita bisa mau hitung jumlah, mau hitung rata-rata, mau hitung mana Pak yang paling maksimum, minimum, itu bisa kan jadinya ya. Kayak gitu tuh ya. Ini baru jumlah. Kalau mau hitung rata-rata kira-kira gimana nih? FNC, rata, dalam kurung, ini X, ini tadi tab INT ya. Terus ini rata-rata kan plot ya. Par, rata, plot, nampak, nanti return rata ya. Saya ingin tahu di sini kira-kira diisi apa coba? Ada yang tahu nggak? Kalau mau menghitung rata-rata itu rumusnya apa? Jumlah data dibagi banyak data. Jumlah dibagi banyaknya data ya. Saya tanya, jumlahnya berapa nih? Panggil aja jumlah ini, ya nggak? Jumlah X, terus dibagi, nah banyaknya data berapa? X. Jumlah data, ini banyaknya data maksud saya. Lima, Pak. 5 ya? Nah, ini kayaknya saya kurang ini ya. Ini kan N ya. Pakai variabel ini kan. Ya, ini variabelnya misalkan banyak data. Ya, ini saya pakai variabel yang beda ya. Ini banyak data. Kenapa nggak pakai len array aja Pak buat ngitung panjangnya? Min apa? Pakai len array buat ngitung panjang arraynya. Betul bisa. Cuman konsepnya jadi itu kayak menggunakan fungsi yang sudah jadi ya len itu ya. Boleh itu ya. Cuman saya mau jelasin, jadi N ini akan kita pakai buat menampung banyaknya data gitu ya. Jadi gini maksud saya, nih ya. Jumlah A ini gini ya. Ini saya kasih di sini banyak data gitu. Gitu. Di sini nanti saya kasih N ini INT gitu. Jadi si banyak data ini kan tadi baca dari programnya ya. Kalau 5 nanti saya masukin ke sini gitu N. Sehingga ini N-nya jadi jalan gitu. Ini juga saya kasih N INT gitu. Jadi jalan. Nah, ini jadi N gitu ya. Nah, nanti ya saya ceritain itu kenapa saya memasangkan ya, ini plot 4, ini juga nah ya, ini
Oh, ini harus ada N juga. Nah gitu ya. Jadi sebentar ya. Ini mungkin ini ya. N ini adalah banyaknya data ya. Ini kan 100 tuh datanya. Maksudnya si tab ini bisa maksimum sampai 100 ya. Tapi yang benar-benar terisi kita tampung banyaknya itu ada di N gitu. Contohnya gini nih ya. Nah ini gambarnya ya, yang tadi tuh ya. Kan dari 0, 1, 2, ini kalau 100 berarti kan ini sampai 99. Tapi saya punya data tidak sampai penuh begitu, datanya saya cuman tadi itu dari 0 sampai 4 gitu. Nah, informasi berapa banyaknya data itu saya tampung di N gitu loh ya. Sehingga N harus dimasukkan jadi parameter gitu. Nah, perhatikan ini. X, N ya. Jadi berapa banyak data di X, adanya di N gitu ya. Makanya loopnya dari 0 sampai N gitu ya. Ini juga X, N. Berapa banyak data X, adanya di N gitu. Jadi saya tinggal panggil-panggil aja gitu ya. Itu loh maksud saya ya. Jadi kalau saya run, ini kayaknya cukup mengganggu nih yang ini nih. Ini nggak usah aja kali ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Atau nggak usah gini. Nah gini aja ya, biar kebayang. Set, saya punya 5 data, saya enter. Data ke satunya 1, data keduanya 2, data ketiganya 3, data keempatnya 4, data kelimanya 5 ya. Kita lihat hasilnya. Cetak data begini. Jumlah nilai elemennya belum dipanggil rata-rata ya. Di sini ya. Cetak rata-rata. FMT print line dalam kurung rata-rata aja. Rata dalam kurung A, banyak data ya. Nah, ini sekarang udah bener ya. Bentaran. Clear lagi. Banyak data 5, data ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia ya. Jumlah nilai elemennya 5, nah ini 3 itu adalah rata-rata. 15 dibagi 3, begitu ya. Biar lebih, ini kita coba lagi ya. Ini rata nilai elemennya ya. Saya coba lagi ya. Sekarang 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumlahnya ini kan berapa? 55 kalau nggak salah ya. 55 tuh sih 100. 11 kali 10, 110. Oh iya 55 ya. Jumlahnya rata-ratanya berarti harusnya 5,5 ya, kita lihat. Nah, kan benar kan? Jumlahnya 55, rata-ratanya 5,5 berarti kan. Nah, begitu tuh ya. Ini saya coba jelaskan tadi tuh. X ini array-nya dan ini banyak data ya di elemen, banyak elemen di array itu gitu, N itu ya. Sehingga kita pakai begini nih ya. Sehingga boleh disebut ya itu adalah sebetulnya soulmate ya. N ini sama A ini soulmate ya. Gitu. Karena N ini menyatakan banyak data yang sebenarnya gitu ya. N itu nanti. Kalau misalkan datanya 5, 8, 9, 10, 11 gitu ya. Ini N ya. Kalau misalkan nambah 1, ini N-nya harusnya berubah tuh. Jadinya datanya ada 6 nanti gitu ya, N itu. Dan ini sampai nanti maksimum 99 si N-nya gitu ya. Sampai situ bisa dipahami? Denis jelas nggak?
penggunaan N ini? Jelas Pak, jelas. Oke, sip. Yang lain mudah-mudahan jelas juga ya. Ini waktunya 5 menit lagi. Coba kita lihat slide ya. Balok. Kalau balok ini data balok panjang, lebar, tinggi, volume. Ini tipe bentukan ya. Tipe bentukan struct. Oh, ini udah ada jawabannya. Teman kelas ini. Nah, ini dia ya. N ini tadi banyaknya data ya. Gunakan array dan superprogram untuk menyimpan dan menampilkan data teman. Ada jawabannya nggak? Nah, ini ada dia ya. Nah, perhatikan tuh. A-nya itu teman ya. Ini si teman itu berarti ini nih. Type teman array 0 sampai ini. Ini teman ini alias ya. Alias. Tipe bentukan alias tuh ya. Sehingga bisa dipakai di sini tuh. Teman ya. Nah, itu adalah teman gitu. Lalu si M. Nah, M itu banyaknya data sih ya. Kalau di sini. N ini sama banyaknya data. A teman, ini M banyaknya data ya. Ini prosedur cetak, ini prosedur tulis. Sama ini contohnya ya. Sebetulnya bukan tulis, ini membaca ini harusnya ya. Baca data dari ini kan. Baca data dari piranti masukan gitu ya. Latihan soal, ini tipe bentukan. Ini tipe bentukan. Nah, ini baru ya. Palindrom. Ini array ya, tapi array-nya disuruh apa ya? Ini gampang sih sebetulnya. Baca ya, deklarasi. Ini berkapasitas 256 itu artinya maksimumnya 256 ya. Kan yang kepakai cuma berapa? 6 gini ya. Nanti 6 ini ditampung dalam N ya gitu. Oh, ada 6, ada 4, terserah ya. Kalau masukannya kayak gini, ini katanya palindrom enggak ya? Palindrom ya, karena ini yang ujung sama yang ujung sama, ini sama. Yang ini juga palindrom gitu ya. Yang ini juga palindrom ya. Reverse easy array. Ya, reverse itu ya pakai for down to aja ya. Gitu. Pertandingan bola ya ini sama ya. Ini array juga, ini nasabah juga ya, ini array. Nah, ini tipe aliasnya tab nasabah bikin ya nanti. Nah, paling gitu sih ya. Oke sih. Mudah-mudahan menjadi pengantar untuk pertemuan diskusi di kelas di minggu depan ya. Karena array sih di minggu ke-7 sih array itu ya. Terakhir, barangkali ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, juga komunikasi interaktifnya ya, diskusi interaktifnya. Selamat sore, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Sama-sama.